Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Atida Sarah Amalia. Nah, di video kali ini kita sudah memasuki bab 2 ya teman-teman, yaitu about rotor os. Dan di sini juga masih berkaitan dengan mikrotik ya teman-teman. Nah, di sini ada berbagai outline yang akan kita bahas. Yang pertama ada rotor os dan rotor board. Yang kedua rotor os features. Yang ketiga rotor board name. Yang keempat rotor board type. Yang kelima arsitektur rotor board. Nah, yang pertama ini ada mikrotik rotor os. Nah, sebelumnya kita sudah belajar rotor os yaitu software ya teman-teman. Nah, kita bisa mencari berbagai macam mikrotik ya teman-teman. Kita bisa mencarinya di pencarian. Kita ketikkan x86 bit Dinara, enter. Nah, di sini ada beberapa versi mikrotik Dinara ya teman-teman. Kita juga dapat mencarinya versi yang lain, yaitu Aneto, enter. Nah, seperti inilah untuk tampilan mikrotik Aneto ya teman-teman. Nah, di sini juga kita dapat mencari yang lain, yaitu Ogama. Nah, inilah versi mikrotik Ogama ya teman-teman, atau Ogama mikrotik. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Ini mikrotik rotor os berbasis os ya teman di sini. Nah, di sini sistem operasi yang digunakan oleh perangkat mikrotik yaitu rotor board. Mikrotik rotor os itu menggunakan sistem operasi rotor board ya. Di sini juga dapat diinstal PC atau sebagai VM, standalone operating system berbasis Linux v3.3.5 kernel. Nah, mikrotik di sini dibagi menjadi dua, yaitu software dan hardware. Software perangkat lunak dan hardware perangkat keras ya teman-teman. Selanjutnya ini kita akan mempelajari mikrotik rotor board atau hardware perangkat fisik. Nah, di sini ada built-in hardware atau board. Di sini itu dia perangkat keras. Yang kedua dibuat untuk menjalankan sistem operasi rotor os. Jadi rotor os ini dijalankan oleh rotor board. Segala fitur bisa terdapat pada suatu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Yang selanjutnya tersedia mulai dari low end sampai dengan high end router. Seperti inilah tampilan untuk mikrotik rotor board ya teman-teman. Di sini ada banyak sekali macam-macam mikrotik rotor board. Ada router, wireless card, LAN card, modem, bridge, hub, switch, kabel jaringan, repeater, akses. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang materi rotor os features. Nah, di sini kita membahas macam-macam fitur yang dimiliki mikrotik os. Jadi mikrotik os ini memiliki banyak fitur sehingga digemari oleh pengguna mikrotik. Nah, fitur yang pertama ini diantaranya adalah support. Ini 802.11/b/g/n/ac wireless network. Nah, wireless di sini yaitu nirkabel. Wireless ini yang diperuntukkan indoor dan outdoor, yang standarisasinya yaitu supportnya ini ya teman-teman, A/B/G/N/AC.
Untuk contohnya kita bisa lihat di pencarian. Untuk contoh dari Inder itu seperti ini, cap wireless mikrotik. Kita bisa lihat pada gambar. Nah, seperti ini ya tampilan cap wireless mikrotik. Cap ini merupakan contoh dari Inder dari wireless. Kemudian ada contoh Inder point to point ya teman-teman, ini SXT-SG mikrotik. Kita bisa lihat di gambar ini. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat gambar dari SXT-SG. Nah, di sini yang kedua ada routing. Di sini biasanya RIP, OSPEC, BGP, RIPG, NG, OSPF-V3. Yang ketiga ada firewall dan NAT, fully customized Linux based. Yang keempat ada QoS atau bandwidth management. Yang kelima ada point to point tunneling, biasanya berbentuk PPTP, PPPoE, SSTP, OpenVPN. Yang keenam ada user management atau DHCP atau proxy, hotspot atau radius dan lainnya. Yang ketujuh ada tools, biasanya ini berbentuk bandwidth test, torch, mapping, MRTG dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa melihat selengkapnya di ini ya teman-teman, https wikmikrotik.com wiki manual router OS features. Nah, selanjutnya di sini ada router port name. Pengkategorian nama pada perangkat router port mikrotik berdasarkan 3 kategori. Yang pertama, 3 symbol name. Nah, di sini ada RB. RB merupakan singkatan dari router port sendiri ya teman-teman. Yang di 9 ini merupakan seri atau kelas router. Yang angka 5 ini merupakan jumlah port Ethernet. Yang satu ini merupakan jumlah slot mini PCI atau wireless. Di sini ada lagi word atau Omnitic, Grover, SXT, LHG, Dynadish, CAP, WAP, HAP, HEX. Yang ketiga ada exceptional naming. 1. Biasanya disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan dan biasanya internetnya lebih dari 9 port. Yang kedua ini ada contohnya yaitu RB600, RB800, RB1000, RB1100, RB1200, 2011, 3011, 4011 dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, yang keempat ini ada router port type. RB di sini router port, yang angka 9 ini 900 series. Yang kelima internet. Yang kedua ini merupakan wireless. UI ini fitur port. Yang 5 AC2NT itu fitur wireless. TC itu merupakan jenis casing. Sini ada kode lain yang ada pada router port. Yang pertama ada U support port USB. Yang kedua A memori lebih tinggi dan level lisensi lebih tinggi. Yang ketiga ada H more powerful CPU. Yang keempat G support 4 GB. Yang kelima S support port SFP. Yang keenam 5 support frekuensi 5G. Yang ke-7 2 support frekuensi 2,4G. Yang selanjutnya ada 52 dual band 5G dan 2
4,4G. Yang terakhir ada TC yang merupakan tower ya teman-teman, atau vertical case. Nah, yang selanjutnya ada arsitektur router board. Yang pertama di sini arsitektur router board dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor. Yang kedua, software atau OS untuk setiap arsitektur berbeda. Yang terakhir ada melihat arsitektur Mikrotik lebih lengkap di sini ya teman-teman. Kalian bisa mencarinya www.mikrotik.com download. Nah, di sini ada beberapa contoh arsitektur router board. Di sini yang pertama ada MIP SBE, SMIPS, TILE, PPC, ARM, X86, MIP SLE, MMIPS. Nah, sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.